Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Qala al-imam Qala al-imam sami wantu ya. Mana gelem ya. Qala al-imam Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sairi sholihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. La tadumu ma'al kulfati ulfatun. Niku nggih. La tadumu ora iso langgeng ma'al kulfati sartane memaksa diri La tadumu ora iso langgeng ma'al kulfati sartane memaksa diri apa ulfatun kebiasaan. Apa ulfatun kebiasaan. Suatu kebiasaan tidak bisa langgeng, sulit untuk diistiqomahkan kalau diawali dengan keterpaksaan. Jadi orang kadang sedang seneng baca Quran satu hari khatam. Okay. Tapi kan gak semua orang mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu satu hari. Biasanya orang yang keterlaluan dalam melakukan kebaikan itu tidak kuat lama. Padahal yang terbaik ngendikan Kanjeng Nabi, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal bagi Allah adalah amal yang istiqomah dilakukan walaupun sedikit. Salat duha sedina 2 rakaat. Tapi terus itu lebih baik daripada salat duha 8 rakaat tapi bolong-bolong. Saiki salat duha 8 rakaat, melaku seminggu bosen, leren sebulan. Engko salat duha neh 8 rakaat neh. Itu lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi bolong-bolong. La tadumu ma'al kulfati kulfatun. Ini juga bisa dimaknai orang tidak akan bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau dia masih menganggap ibadah itu sebagai tuntutan, sebagai tanggungan. Selama dia masih menganggap ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lain sebagai sebuah tuntutan, sebagai sebuah paksaan, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah. Orang bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau sudah menganggap ibadah itu sebagai kebutuhan. Kita sebagai hamba digawe karo Gusti Allah, dulu kita nggak ada, terus menjadi ada. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita itu bersyukur kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Gusti Allah. Jadi kita ibadah bukan karena keterpaksaan, tapi karena kita membutuhkan Allah.
Al-adatu la tadumu ma'al kulfati ulfatun. Suatu kebiasaan ini tidak bisa langgeng biasanya kalau masih memaksakan diri dalam menjalankannya. Jadi kalau kira-kira tidak bisa istiqomah karena terlalu banyak, ya kan, maka lebih baik sedikit-sedikit tapi istiqomah. Sahabat Abdullah bin Amr bin As itu orang yang paling semangat dalam beribadah. Kanjeng Nabi, kula niku nek dalu salat tahajud sampai subuh. Nek siang kula puasa. Ngendikan Kanjeng Nabi, jangan dilanjutkan. Walaupun kamu sekarang kuat, tapi kamu juga punya hak. Kamu punya istri, kamu punya anak, kamu punya hak. Kamu punya tubuh kamu juga punya hak. Terus Abdullah bin Amr ini mengatakan, tapi kula kiyat Kanjeng Nabi, saya kuat Kanjeng Nabi melakukan itu semua. Nah, ketika Abdullah bin Amr ini sepuh, beliau menyesal, kenapa dulu saya nggak mengikuti apa yang dingendikaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi memerintahkan, menganjurkan kalau orang ibadah itu ya yang penting istiqomah, senajan sitik, nggak harus banyak, ada tahapannya. Kadang orang lagi seneng, lagi pengen memperbaiki diri gitu ya, langsung sedino maca Quran 10 juz. Wah, sisuke berjalan 1 minggu mungkin atau 2 minggu leren. Nah, itu kurang baik. Sebaiknya bisa istiqomah walaupun 1 hari mungkin setengah juz, 1 juz, 1 bulan katam 1 kali, itu lebih baik daripada sedino katam ping 3 maca Quran tapi tidak bisa istiqomah. Malam yadfa anhu al-faqra qalilul mali. Man utawi sapane wong iku lam yadfa, ora menghilangkan, anhu saking man apa qalilul mali. Al-faqra dulu ya. Man utai sapani wong iku lam yadfa, ora menghilangkan, anhu saking man, ora menghilangkan al-faqra ing fakir, apa qalilul mali sithike bondo, apa qalilul mali sithike bondo, lam yuhassil, mongko ora ngasilake sapa man sapa nikari, lam yuhassil mongko ora ngasilake, lahu kaduwe man al-ghina ing sugih, apa kasiruhu akee almal, lam yuhasil mongko orang ngasilake lahu kaduwe man al-ghina ing sugih, kasiruhu apa akee almal. Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan hartanya yang sedikit, maka ketika dia punya harta banyak juga tidak akan pernah merasa cukup. Jadi kita harus melatih hati kita untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena ketika orang itu tidak merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit, maka ketika diberi banyak pun dia tidak akan pernah merasa cukup. Kadzalika kaya mengkono man. Kadzalika kaya mengkono man utai wong lam yantafi kang ora ngalap manfaat sapa man biqalilil ilmi kelawan sithik ilmu, fahuwa mongko utawi man minal intifai saking ngalap manfaat, minal intifai saking ngalap manfaat bikasirihi kelawan akeh ilmu, iku abadu luweh adoh.
Begitu pula orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya yang sedikit, maka dia juga tidak bisa memanfaatkan ilmunya yang banyak. Wong sedikit saja tidak dimanfaatkan, apalagi banyak. Ilmu sedikit aja disia-siakan, tidak diamalkan, apalagi banyak. Padahal orang itu seharusnya semakin tambah ilmu, semakin tambah amal, semakin tambah pengetahuan, semakin tambah takute karo Gusti Allah. Ono wong kok tambah ilmune kok malah tambah wani karo Gusti Allah. Lam yasdad minallahi illa bu'da. Mulane Kanjeng Nabi marai donga niku Rabbi zidna ilma warzuqna huda. Nggih. Rabbi zidna ilma warzuqna huda. Duh Gusti, mugi panjenengan nambahi kula ilmu, nggih jenengan nambahi kula pituduh. Ampun ngelmu-ngelmu tok, tapi ngelmu sing beto kita dateng kebaikan, dateng pituduh. Rabbi zidna ilma warzuqna huda. Niku dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan sedikitnya harta, maka dia juga tidak akan pernah merasa cukup dengan banyaknya harta. Makanya kita harus melatih, nggih. Hati kita dilatih untuk selalu ngerasa napa cukup. Sebenarnya kalau yang kita cari itu kebutuhan, ya insya Allah sudah tercukupi. Kebutuhan kita itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah rezeki itu ana jaminane. Sing durung ana jaminane, kita ini nanti ketika meninggal kembalinya kemana? Apakah ke surga atau ke neraka, itu belum ada jaminan. Maka harusnya kita lebih sering memikirkan nasib kita nanti setelah kita meninggalkan dunia daripada kita memikirkan masalah napa rezeki. Rezeki niku wis dijamin karo Gusti Allah. Angger kita niki goleke kecukupan mesti dicukupi karo Gusti Allah. Tapi kaprae nggih, kadang kita niki sing digoleki mboten kecukupan, sing digoleki kesenengan. Nek golek kesenengan mboten enten rampunge. Wong menungso niku kekarepane macem-macem nggih. Menungso niku kekarepane ora ana enteke. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Nek wis mati nembe leren. Wis ora pengin apa-apa, wis pengine selamat ora disiksa ning dalem neraka. Makanya harus kita latih hati kita ini supaya terus merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Munazi'ul aqdari iku wong kang nentang qada qadar. Munazi'ul aqdari iku wong kang nentang qada qadar. Orang yang menentang ketentuan Allah. Man utawi wong istaqbaha kang nganggep elek, kang nganggep ala sapa man, menganggap buruk min akhihi saking dulure man, menganggap buruk ma ing perkara la yadkhulu kang ora manjing apa ma, la yadkhulu kang ora manjing apa ma tahtal ikhtiyari ing dalem ngisore pemilih, ing dalem ngisore pemilih. Dianggap sebagai orang yang menentang takdir, orang yang menentang ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang menganggap buruk apa yang dimiliki temannya, sesuatu yang bukan dia lakukan, sesuatu yang bukan kehendak dia. Jadi orang itu lahir tidak bisa milih, ya kan? Saya mau lahir sebagai laki-laki,
itu nggak ada yang bisa milih. Kita memiliki wajah yang berbeda-beda, itu pemberian murni Allah yang memberikan. Tidak ada yang pesen, ya kan? Kan nggak ada ya. Saya pesen, saya pengen jadi laki-laki, nggak ada. Kelamin kok dipesen, nggak ada ya. Orang memiliki orang tua, itu juga pemberian Allah. Sifatnya dia tidak bisa menolak, karena itu pemberian Allah. Sesuatu yang itu pemberian Allah, bukan kontrol daripada manusia, kok dicela, dianggap buruk, maka dia telah menentang qadarnya Gusti Allah, telah menentang ketentuan Gusti Allah. Orang menjelek-jelekkan wajah orang lain, padahal dia punya wajah seperti itu, bukan dia yang minta, tapi itu diberi oleh Allah. Kok dijelek-jelekkan? Berarti orang yang menjelek-jelekkan sama saja sedang menentang keputusan Allah, sama saja sedang menentang ketentuannya Gusti Allah. Kita nggak pernah memilih punya orang tua siapa, ya kan? Tiba-tiba saya punya orang tua, ya kan? Orang tuanya ya itu pemberian Allah. Orang tua kita adalah pemberian Allah, tubuh kita adalah pemberian Allah yang tidak bisa kita tolak. Maka orang yang menganggap buruk, menjelek-jelekkan sesuatu yang ada pada diri orang lain, yang padahal itu di luar kontrol dia, maka sama saja dia sedang menentang ketentuannya Gusti Allah. Makanya kita nggak boleh ngelek-ngelek wong ya, ngelek-ngelek fisik orang, ngelek-ngelek orang tuanya teman kita, menjelek-jelekan anaknya kan. Kita punya anak juga kita nggak pesen kok ya, anak kita mau seperti apa, ya kan? Wajahnya seperti apa, warna kulitnya bagaimana, itu kan pemberian semua. Itu pemberian semua murni saka Gusti Allah. Ma la yadkhulu tahtal ikhtiar, tidak di dalam batas kontrol manusia. Oke, tidak ada di dalam batas kontrol manusia. Kalau kita bisa memilih ya, kita maunya ya macam-macam ya kan. Lahir pengen sing ayu-ayu kabeh, dhuwur-dhuwur kabeh, ya kan? Macam-macam pengharapannya. Tapi kan kita tiba-tiba diberi sama Allah. Nah, dan itu tidak boleh dianggap buruk, tidak boleh. Beda halnya ketika ada orang akhlaknya jelek, ya. Kalau orang akhlaknya jelek berarti memang nggak apa-apa kita jelekkan akhlaknya ya, tapi bukan orangnya. Munaziul aqdari iku wong kang nentang qada qadar, man utawi wong istakbaha kang nganggep Allah sapa man min akhihi saking sedulure man, ma ing perkara layat hulu kang ora manjing apa ma tahtal ikhtiyari ing dalem ngisore pemilih, di luar kontrol manusia. Ar-ridho utawi ridho bil qada'i kelawan qada, keputusan Allah, ketentuan Allah. Iku yantafi, iku dadi ilang. Mahu sartane ridho, yantafi ku dadi ilang mahu sartane ridho opo al-i'tiradu, opo nentang, protes, alallahi ing atase Gusti Allah. Kalau kita ridho dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, ya, maka akan hilang protes terhadap Allah, demo ning Gusti Allah. Setelah kita ridho, kita menerima apapun yang Allah tetapkan, kita nggak protes apapun yang Allah berikan kepada kita, maka kewajiban kita sebagai hamba
yang telah banyak diberi oleh Allah adalah mencari potensi apa yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Paham ya? Jadi kadang orang itu diberi tubuh sing loro wae, ya kan? Itu nggak usah protes. Ridho ning Gusti Allah. Jangan protes, "Duh Gusti, kula kok dikei awak loro wae. Kancaku sehati kaya ngono, tapi aku kok loro wae." Nggak perlu. Itu bukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Nggak ada gunanya juga. Protes ning Gusti Allah iku ora ana gunane. Malah dosa. Waya bekolan tetep mahu sartane ridho. Opo atolabu opo nyuprih. Waya bekolan tetep mahu sartane ridho atolabu opo nyuprih lima maring perkara yang bagi kang sayukjo opo ayut laba. Yang bagi kang sayukjo opo ayut laba yento disuprih opo ma. Ayut laba yento disuprih opo ma wal harabulan lari mimma saking perkara minhu opo saking ma yuhrobu dihindari. Kalau kita sudah bisa menerima apapun ketentuan Gusti Allah, kita nggak protes terhadap kepastiannya Gusti Allah, maka setelah itu apa yang kita pikirkan adalah mana yang harus saya lakukan dan mana yang harus saya tinggalkan. Oh, saya diberi kecerdasan oleh Allah. Oke, bersyukur, alhamdulillah dikei kecerdasan, maka kecerdasan saya ini harus saya apakan? Oh, harus saya gunakan untuk memahami ilmu-ilmune Gusti Allah, ngaji, ngapalno, ya kan? Membaca kitab, membaca Quran, memahami hadis, memahami kalam-kalam ulama. Oh, saya ini diberi oleh Allah nggak terlalu cerdas. Ya udah, terima saja, ya kan? Karena kita terlahir cerdas atau nggak cerdas itu kan ya kita nggak pernah mikir, nggak pernah meminta, ya kan? Tiba-tiba diberi. Tiba-tiba kita lahir, ada yang diberi kecerdasan, ada yang tidak begitu cerdas. Ono sing ini, ono sing ngono. Itu semuanya pemberian Allah. Kita harus menerimanya. Nah, setelah kita menerima, kita cari sisi positifnya. Kita cari keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Jangan sampai digunakan untuk keburukan. Karena semua yang Allah berikan kepada kita itu tinggal kita yang menjalankannya. Apakah kita mau menjalankan untuk kebaikan atau untuk keburukan? Tinggal kita yang memilih. Kita punya kuasa untuk memilih, ya kan? Memilih apa yang telah Allah berikan kepada kita, mau digunakan untuk hal-hal baik atau mau digunakan untuk hal-hal buruk. Itu namanya kasab, ya. Wa indana lil abdi kasbun kulifa bihi walakin lam yu'assir fa'rifa. Kasab. Ad-dunya utawi dunya. Al-mahmudatu kang dipuji. Hiyallati yaiku dunya yang terpuji adalah dunia yasilu kang tumeka sapa wong biha kelawan allati tumeka ila fi'li khairin maring ngelakoni kebagusan. Au yanju utawa slamet sapa wong
au yanju utawa selamat sapa wong biha kelawan alati min fi'li syarrin saking ngelakoni keburukan. Min fi'li syarrin saking ngelakoni keburukan. Dunia yang baik adalah dunia yang bisa membawa pemiliknya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Wa dunya utai dunya al mubahatu kang mubahah. Hiyallati yaiku dunya la yaqom kang ora tumibo sapa wong bisa babiha kelawan sebab allati bisa babiha kelawan sebab allati ora tumibo fi tarki makmurin ing dalem ninggalno perintah wa fi rukubi mahzurin lan ing dalem ngelakoni larangan. Dunia yang mubah adalah dunia yang tidak menyebabkan kita jatuh ke dalam perkara yang dilarang atau meninggalkan perkara yang diperintah. Wa dunya utai dunya al mazmumatu kang dicela ala lisanil kitabi ing atase lesane kitab Quran wa sunnati lan sunnah. Hiyallati yaiku dunya ya kau kang tumiba sapa wong bisababiha kelawan sebab allati fi tarki taatin ing dalem ninggalno taat. Fi tarki taatin ing dalem ninggalno taat au fi'li maksiatin utawa nglakoni maksiat. Au fi'li maksiatin utawa nglakoni maksiat. Dunia yang tercela adalah dunia yang menjadikan kita jatuh di dalam kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, ketaatan. Jadi ala kulli hal dunia itu wasilah ya. Dunia itu apa? Wasilah, perantara. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka itu baik. Tapi kalau kita gunakan untuk keburukan, maka itu buruk. Nah, kita lihat sendiri, dunia yang kita miliki apakah mengantarkan kita menuju kebaikan, menyelamatkan kita dari keburukan, atau justru sebaliknya. Kalau dunia yang kita miliki menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, mengantarkan kita menuju kebaikan, menyelamatkan kita dari keburukan, berarti dunia itu dunia yang terpuji. Tapi kalau dunia yang kita miliki malah menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban, maka itu dunia yang tercela. Kalau kita punya dunia, yo maksiat yo enggak, melakukan kebaikan yo enggak, berarti itu ya mubah saja, mubah saja, yo enggak dosa, yo enggak untuk ganjaran. Jadi dunia adalah napa? Wasilah, tergantung kita gunakan untuk apa. Apakah dunia kita ini terpuji atau tercela? Ya tergantung kita yang melakukannya, tergantung kita yang menggunakannya. Kalau kita gunakan untuk kebaikan ya berarti terpuji, tapi kalau sebaliknya kita gunakan untuk keburukan berarti dunia itu tercela. Kira-kira donya ning jenengan iki termasuk donya sing terpuji napa sing tercela kira-kira? Jadi dinilai sendiri-sendiri nggih. Sampeyan duwe donya iki tambah eling pangeran apa tambah lali pangeran? Tambah sregep salat napa tambah males salat? Nah,
Kira-kira ngeten mawon. Nek tambah sregep salat berarti pancen apik nggih. Nek tambah males salat berarti donya niku donya sing mazmumah. Minan nasi iku di antara manusia. Man utawi wong yaktafi kang cukup sapa man bil isyarati kelawan isyarah anit takyini saking nentokno. Anit takyini saking nentokno. Orang itu ada yang cukup di kode-kode ya, tanpa harus dijelaskan. Dalam mengingatkan ya, dalam nuturi orang. Jadi orang itu kan macam-macam ya. Tingkat kepekaannya itu macam-macam. Ono sing sangat peka, hanya didahemi wae paham ya. Ya kan? Kita punya anak, kita punya murid, kita punya adik, ya. Mereka macam-macam karakternya itu. Ada yang hanya sekedar disindir, itu sudah paham. Kalau disindir sudah paham, ya nggak perlu diomongan secara langsung, nggak perlu dipukul juga, nggak perlu. Karena disindir saja sudah paham. Wa minhum lan iku setengah saking nas di antara manusia. Man utai wong yahtaju kang butuh sapa man butuh ila tasrihi maring nyeplosno. Wa minhum lan ikut di antara manusia man utai wong yahtaju kang butuh sapa man ila tasrihi maring napa nyeplosno. Ma'arifki sartane alus walini lan lembut. Ada orang yang kalau hanya di sindir-sindir itu nggak sadar. Tapi kalau diomongi secara langsung dengan pelan-pelan, dengan lembut, itu sadar. Ya, kadang kan orang punya anak banyak, anaknya 4 umpama kan, 5, itu karakternya kan beda-beda ya kan? Jadi harus tahu, mulanya ya angel, karena orang itu macam-macam, cara mendidiknya juga beda-beda, nggak semuanya harus diperlakukan dengan cara yang sama, gitu. Kita harus tahu karakter orang yang kita didik, anak kita, adik kita, murid kita, macam-macam kan. Kadang satu cukup di alusi wis nurut ya. Yang satunya ini kalau nggak dipukul nggak nurut. Ya kita harus menyesuaikan. Karena orang itu macam-macam. Luar biasa, manusia itu luar biasa. Karakternya itu macam-macam. Jangankan satu Indonesia, satu keluarga, satu rumah itu akhlaknya macam-macam karakternya itu. Dan kita ketika menangani orang itu harus menyesuaikan karakternya, harus paham karakternya. Kanjeng Nabi juga seperti itu. Kanjeng Nabi itu menghadapi sahabat itu macam-macam. Ada sahabat yang dikerasi sama Kanjeng Nabi, ya ada. Ada juga sahabat yang diperlakukan dengan lembut sekali sama Kanjeng Nabi. Mulanya Kanjeng Nabi nek ngendikane Mbah Mun niku disebut uswah hasanah. Bahasa Jawane suri tauladan ya. Ora sari, ora serit ya ora, suri. Suri itu bahasa Jawa, maknanya napa? Sisir ya. Sisir. Kalau sisir itu kan ada yang rengket, ada yang renggang. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu suri tauladan. Nek rengket kabeh jenenge serit. Itu untuk orang-orang sing akeh tumone. Kanjeng Nabi niku suri tauladan. Yang namanya suri, sisir itu ada yang rengket, ada yang renggang. Kanjeng Nabi kadang keras.
Kalau yang dihadapi orang-orang yang memang harus dikerasi. Tapi Kanjeng Nabi kadang longgar. Kalau yang dihadapi adalah orang-orang yang kalau dikerasi malah semakin lari. Ada orang Arabi datang ke masjid kencing, Nabi longgar sekali, nggak dimarahi, nggak dipukul ya, dibiarkan. Nabi menghadapi dengan lemah lembut. Karena memang orang ini kalau dikerasi malah tambah rusak. Ya ojo dikerasi. Jadi kita harus paham karakter orang-orang yang kita didik, anak-anak kita, adik-adik kita. Jangan sampai niat kita baik untuk mendidik, tapi karena salah caranya malah tidak tersampaikan apa yang ingin kita tanamkan itu. Saya yakin semua orang ingin anaknya itu yang terbaik, ya kan? Tapi kadang yaitu salah dalam memperlakukan anaknya tidak sesuai dengan karakternya. Oh, ini karakter anak saya, nek dikerasi iki malah tambah nakal. Ya jadi dikerasi, Cah. Oh, ini kalau nggak dikerasi ini nggak nurut. Kalau nggak dikerasi ini malah tambah rusak. Ya harus dikerasi berarti. Karena orang itu luar biasa. Manusia itu luar biasa. Gusti Allah gawe menungso iki sangat luar biasa. Ciptaan Allah yang paling canggih apa? Ya menungso iki. Ya, kalau binatang kan nggak ada proses. Binatang nemu makanan ya langsung dimakan ya, nggak ada proses kan. Kalau manusia itu diproses. Pisang saja itu bisa macam-macam, tadi sale, tadi keripik, gedang, tadi gedang goreng, tadi nopo meneh. Ya macam-macam kan proses manusia itu. Canggih sekali manusia, gawiane pangeran. Karakternya juga sangat bervariasi. Wa minhum lan iku diantara anas man utai wong la yujdi kang ora manfaati fihi ing daleman, la yujdi kang ora manfaati fihi ing daleman illa ta'nifu kejaba apa ngerasi, kejaba apa ngerasi wa takhshinu lan ngasari, wa takhshinu lan ngasari. Orang ada yang harus dikerasi, ada yang harus dikasari. Allah juga seperti itu ya. Allah ketika mengingatkan hamba-hambanya itu kadang cukup dengan bisikan di dalam hati, ya. Bisikan di dalam hati. Wong elek dibisiki Gusti Allah ning ati dadi apik, ya ono. Tapi ada yang dibisiki di dalam hati gak sadar. Harus diingatkan secara langsung oleh Allah. Dia melihat tetangganya atau melihat saudaranya, melihat temannya mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Kadang dia sadar, ya. Jadi orang sadar itu macam-macam. Ada yang sadar hanya dengan diingatkan sedikit sudah sadar. Tapi ada yang nggak sadar, baru sadar ketika diingatkan yang terang-terangan. Ono sing ngenteni bencana nembe iling pangeran ya. Ya. Jadi ada orang yang ingat Allah hanya dengan ono azan, ono wong salat, ya kan? Eling karo Gusti. Ono wong sing belas ora tau eling Gusti Allah. Kapan elingi? Nek ono bencana. Nek ono bencana nembe eling. Nek lara nembe eling. Nek dikai musibah nembe eling. Berarti dia memang wataknya seperti itu. Watak yang bisa mendapatkan hidayah ketika apa? Dikai musibah. Karena tadi ya kepekaan orang itu macam-macam. Waman dah. Jadi yang pertama cukup dengan di apa tadi? Disinggung, disindir. Yang kedua di apa namanya? Ditasreh. Diingatkan secara langsung, tasreh itu dengan cara yang halus. Yang ketiga diingatkan secara langsung tapi dengan cara yang keras, kasar. Yang keempat, waman utawi sapane wong
iku lam yantafi ora ngalap manfaat sapa man. Waman utai sapane wong iku lam yantafi ora ngalap manfaat sapa man biza kelawan iki wala biza kalan ora kelawan iku fahuwa mongko utawi man iku minasyayatini setengah saking piro-piro setan. Setengah saking piro-piro setan. Orang kalau disindir nggak sadar, diingatkan dengan cara yang halus juga tidak sadar, diingatkan dengan cara yang keras juga tidak sadar. Maka orang ini memang setan ya. Jadi agak keras ya. Fahuwa minash panjen setan. Panjen setan. Disindir ora iso, dielingno apik-apik ya ora iso. Dielingno kelawan kekerasan juga enggak bisa. Wis dikei musibah, wis ana bencana, wis dielingno tanggane, ya kan? Masih enggak mau taubat, panjen setan wong iku. Panjen apa? Jadi ana wong elek terus loro. Jadi loro iki pepiling saka Gusti Allah. Kok dhewe gelem tobat? Ya alhamdulillah. Kok ora tobat? Wis dikei loro, wis dikei musibah kok ijik ora gelem tobat, sing ora gelem salat. Pancen wong iku napa? Setan. Fa huwa minas syayatin. Waliha ula ilarba. Kira-kira kita ini termasuk bagian yang mana? Kan gitu ya. Apakah termasuk bagian yang pertama disindir karo Gusti Allah, kita maca Quran kok kaya kesindir ya. Nek pas maca ayat-ayat wong kafir kok mirip aku iki sifate ya kan. Nek pas maca ayat-ayat tentang wong Islam kok adoh banget karo aku iki. Wong Islam iku piye? Sifate ning Quran wal kadziminal ghaidha. Kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, mau memaafkan orang. Itu sifatnya orang Islam. Sifatnya orang-orang yang dijamin mlebu napa? Swarga. Al kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah wal afina anin nas. Gelem ngapura karo wong sing salah karo kita. Nah, pas baca itu kok saya masih belum memaafkan teman saya ya. Kok saya masih mudah marah ya. Saya kan orang Islam, tapi sifat saya kok jauh sekali dengan sifatnya orang Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Pas maca sifatnya wong kafir, sifatnya wong munafik kok mirip banget iki. Ya, kan gitu ya, kesindir. Hanya dengan membaca Al-Quran merasa napa? Kesindir. Ono sing maca Quran ya ora kesindir blas ya ono. Ora ono, ya ono. Makanya kita nggak boleh merasa bersih, merasa mesti swarga ya kan. Kita nggak ada yang dijamin surga atau neraka kan nggak ada ya. Belum tentu saya yang sekarang bicara di depan kalian mlebu surga ya orang mesti ya kan. Ya soalnya sering nguri karo ngantuk-ngantuk mlebu surgane luwih dingin kan bisa jadi kan. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kita semua nggak ada yang tahu nasib kita nanti seperti apa. Mulane iblis itu kenapa dilaknat karo Gusti Allah? Karena dari awal dia nggak pernah merasa salah. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah akan memerintah makhluknya, para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan akan ada satu orang yang tidak bersujud. Okay? Iblis itu malah berdiri. Kira-kira siapa ya? Gak takut, dia, semua malaikat takut. Jangan-jangan yang satu itu saya. Jadi sebelum Allah memerintah, Allah sudah ngendiko akan ada satu orang yang saya perintah untuk sujud kepada Nabi Adam, terus dia nggak mau. Saya akan menyuruh para malaikat untuk sujud, dan akan ada satu yang tidak mau. Ketika mendengar seperti itu, malaikat semuanya takut. Jangan-jangan yang satu itu saya. Jangan-jangan satu yang tidak mau sujud itu saya. Iblis itu malah pede. Nggak mungkin saya itu. Malah cari, kira-kira siapa ya? Malaikat yang mana ya? Yang nggak akan sujud. Nah, karena itu pas malaikat sujud kabeh malah sing ora sujud sapa?
iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Waliha ulail arba'ah. Wonten ya? Ada enggak waliha ulail arba'ah? Waliha ulail arba'ah lan iku kaduwe mengkono-mengkono papat. 4 orang itu. Waliha ulail arba'ah lan iku kaduwe mengkono-mengkono papat. Amsalun utawi piro-piro perumpamaan. Amsalun utawi perumpamaan. Minal bahaimi saking hayawan. Minal bahaimi saking binatang hayawan. Famasalul awwali mongko utawi perumpamaane wong kang pertama. Famasalul awwali mongko utawi perumpamaane wong kang pertama iku masalud dabbati, iku perumpamaane tunggangan binatang kendaraan. Iku masalud dabbati perumpamaane tunggangan al-muzallalati kang lulut. Al-muzallalati kang lulut. Tastagni ora butuh. Tastagni ora butuh apa dabbah al-muzallalah. Ora butuh antul jima. Ing yen to ngendalekno ing yen to ngendalekno sapa sira ha ing dabbah muzallalah. Antul jima ing yen to ngendalekno sapa sira ha ing adabbah al muzallalah. Au tadriba utawa mukul sapa sira ha ing dabbah al muzallalah. Wa masalusani utai perumpamaane wong kang kapindho. Wa masalusani utai perumpamaane wong kang kapindho. Iku masalud dabbati perumpamaane tunggangan binatang tunggangan. Alati kang taktafi kang cukup apa alati? Taktafi kang cukup apa alati? Cukup bil khitomi kelawan kendali. Bil khitomi kelawan kendali. Dunad dorbi ora dipukul. Dunad dorbi ora dipukul. Wa masalus salisi utai perumpamaane kang kaping 3, wong kang kaping 3. Wa masalus salisi utawi perumpamaane wong kang kaping 3 iku masalud dabbati perumpamaane tunggangan alati kang la tastaqim kang ora lurus apa alati kang ora lurus apa alati illa bidorbi kejaba kelawan dipukul. Illa bidorbi kejaba kelawan dipukul wazajri lan dibentak. Wazajri lan dibentak. Wa masalur rabi utawi perumpamaane wong kang kaping 4. Utawi perumpamaane wong kang kaping 4. Iku masalud dabbati, iku perumpamaane hewan tunggangan. In khotomta lamun ngendalekno sapa sira ha ing dabbah au dorop tau to mukul sapa sira ha ing dabbah izdadat mongko tambah apa dabbah izdadat mongko tambah apa dabbah apane nufuron beruntake apane nufuron beruntak.
ibarat binatang ini ya. Jadi karakter orang ada 4 tadi itu ibarat binatang, hewan tunggangan. Nah, zaman kuno kan numpaknya kan hewan, jaran, unta gitu kan, himar. Orang punya binatang yang dijadikan kendaraan itu juga macam-macam. Ada yang binatang itu sudah lulut, nggak perlu dikasih tali kendali, nggak perlu dipukul, itu udah nurut. Ya, ada binatang seperti itu. Dikasih isyarat sama pemiliknya ke kanan, dikasih isyarat ke kiri, nurut. Tidak perlu dikasih tali kendali, tidak perlu dipukul. Ada binatang yang ketika dikasih tali kendali cukup dan nggak perlu dipukul. Ketika ditarik ke kanan, dia akan belok ke kanan, ditarik ke kiri juga akan belok ke kiri. Ada juga binatang ditarik itu nggak nurut, diisyarat apalagi nggak nurut. Tapi kalau dipukul baru nurut. Ada lagi binatang semakin dikendalikan, semakin dipukul maka semakin berontak. Manusia juga seperti itu ya. Manusia juga seperti itu. Kita memahami sifat binatang kendaraan. Kalau bayangkan kita hidup di zaman dahulu ya kan, nggak ada motor, nggak ada mobil, kita naik unta, naik sapi, naik apa? Kuda ya, naik himar. Itu sifat binatang juga macam-macam. Ada binatang yang cukup diberi isyarat sudah paham karena memang lulut. Ada yang cukup dikasih tali kendali, ada yang harus dipukul, ada yang nggak dipukul, dikasih tali kendali, di apapun udah nggak nurut. Manusia juga seperti itu ya. Manusia juga seperti itu. Lah nek wis sing nomor 4, umpama kita kok duwe anak, muga-muga anake nurut kabeh. Amin Allahumma. Ana wong duwe anake akeh, ana sing gampang dituturi, ana sing rada angel dituturi tapi jek iso. Ana sing angel tenan tapi ya jek iso. Ana sing belas ora iso dituturi, dikerasi ora iso, dialusi ora iso, disindir neh ya ora iso. Terus piye? Ya dongakno nggih. Karek napa? Karek ndonga. Kita masih punya senjata terakhir ya. Apa? Doa. Ndongakno wae. Disindir ora iso, dikerasi malah tambah berontak, dialusi orang mempan, maka bagaimana? Sedungakno wae, dalu-dalu tangi salat njaluk ning Gusti Allah, wayah sepi ora ana sing roh njaluk ning Gusti Allah. Sedungakno wae, dongakno. Mantep sementinge. Selebihan neh. Kita nggak punya kekuasaan untuk merubah orang ya kan. Jadi mendidik orang itu sangat sulit sekali sebenarnya. Nggak semudah kita menjalankan robot ya kan. Robot itu ya angger ono remote selesai. Di arah remote arah kiri dia akan ke kiri, arah kanan dia akan kemana? Kanan. Manusia itu nggak seperti robot ya. Jadi jangan tergesa-gesa dalam mendidik seseorang. Ini tak dididik pirang-pirang bulan orang malih-malih, nanti dulu, jangan tergesa-gesa. Ya kudu ana dungane bareng ya kan? Harus ada apa? Doanya. Jangan mengandalkan usaha kita. Kita usaha, kita berusaha untuk bisa membaca karakter orang-orang yang kita didik. Apakah dia harus tadi itu ya, dikerasi, disindir atau diingatkan secara halus-halus, itu juga kita harus upayakan itu, tapi jangan mengandalkan itu semua. Terakhir kita tidak boleh meninggalkan apa? Donga ning Gusti Allah. In syi'ta setunggal malih. In syi'ta lamun karep sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira hurron iku merdeka. Jika kamu ingin bebas, fatruk mongko ninggalno sapa sira
fatruk mongko ninggalno sapa sira kulla amrin ing saben-saben perkara kulla amrin ing saben-saben perkara ilam tatruk kang lamun ora ninggalno sapa sira ilam tatruk kang lamun ora ninggalno sapa sira hu ing amr ikhtiaron kelawan sukarela ikhtiaron kelawan sukarela tarokta mongko ninggalno sapa sira tarokta mongko ninggalno sapa sira hu ing amr ittiraron kelawan kepeksa ittiraron kelawan kepeksa terpaksa jika engkau ingin bebas ingin menjadi orang yang merdeka maka tinggalkanlah setiap perkara yang jika tidak engkau tinggalkan secara sukarela kamu pasti akan meninggalkan secara terpaksa. Ya apa itu dunia, nggih? Dunia kan kalau enggak kita tinggalkan secara sukarela maka akan kita tinggalkan secara terpaksa. Mati, ya kan? Nah, mati masa mau dibawa? Kan pasti kita tinggalkan. Maka sebelum kita meninggalkan dunia secara terpaksa, alangkah baiknya kita tinggalkan dunia secara sukarela. Maksudnya apa? Apakah kita nggak boleh punya dunia? Ya bukan begitu. Kita boleh punya, tapi jangan sampai dunia itu menempel di dalam hati kita. Oke? Kita punya dunia, kita tetap eling nek iku titipane Gusti Allah. Kapan ono sing butuhno, kapan ono kebaikan yang membutuhkan, ya kita keluarkan tanpa harus iman-iman untuk memberikan titipan yang Allah berikan kepada kita. Jika kamu ngendikani Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad ingin bebas, maka tinggalkanlah perkara yang jika tidak engkau tinggalkan secara sukarela, maka kamu pasti akan meninggalkannya secara terpaksa. Milih meninggalkan secara sukarela nopo secara terpaksa. Oke. Kita duwe dunya apa wae pasti kita tinggalkan. Cuma kita memilih kita mau tinggalkan dengan cara apa? Dengan cara sukarela atau dengan cara terpaksa. Kalau kita tinggalkan dunia itu dengan cara sukarela, apalagi digunakan untuk kebaikan, itu sebenarnya bukan kita tinggalkan, tapi kita sisakan. Gitu ya. Ngendikane Kanjeng Nabi, apa yang kita infakkan untuk kebaikan itu bukan yang hilang, justru itu yang tersisa. Kita duwe duit wakeh. Nggih, wakeh. Terus separuh kita infakno ning perkara sing apik. Ya kan? Itu bukan yang hilang, justru itu yang tersisa, yang akan kita rasakan kebaikannya nanti di akhirat, Nah, karena kalau tidak kita lepaskan secara sukarela, dia pasti akan terlepas secara paksa. Ini dunia. Dan kebaikan itu ya banyak sekali ya, kebaikan itu banyak sekali. Kita nggak harus yang tertentu nggak harus. Kita gunakan untuk keluarga kita, okay? Untuk ya kebutuhan yang memang itu kebutuhan ya, itu juga kebaikan. Kita punya uang, kita berikan kepada anak kita niati sedekah, nggak apa-apa. Itu kebaikan. Apalagi anaknya udah balik, udah nggak sobi lagi, sudah besar. Ada orang punya anaknya udah besar, masih dikasih uang, masih dikasih sangu untuk kebaikan, untuk ngaji, untuk iman ya. Karena itu yang akan yang akan tersisa nanti di akhirat. Yang kita gunakno kanggo dolanan itu yang hilang itu. Walaupun rasanya kayak penak ning dunya. In syi'ta an takuna hurran, jika kamu ingin hurran, menjadi orang yang merdeka, fatruk kulla amrin, maka tinggalkanlah setiap perkara, illam tatrukhu ikhtiaran, jika kamu tidak meninggalkannya secara sukarela,
taraktahu ittiraran, maka kamu pasti akan meninggalkannya secara terpaksa. Berarti sewalike nek ana wong terlalu seneng donya, ora gelem ninggalno donya secara sukarela, berarti dia adalah budak. Dia bukan orang yang bebas, dia adalah napa? Budak. Budak diperbudak karo donya. Ngagune Abdullah, tapi kelakuane orang Abdullah, Abdul Fulus ya, Abdul Mal dan sebagainya. Ma'urifa qadru syai'i bimithli didihi. Ini memang kita tasawuf ya, saya hanya membaca dan berusaha menjelaskan ya. Jangan melihat apa iku ngomong-ngomong tok durung iso ngakoni gitu ya. Ya kita sama-sama berusaha untuk menjalankan apa yang menjadi isi daripada kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Muga-muga berkah. Ma'urifa qadru syai'i bimisli didihi wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.